Politik Indonesia di permukaan kelihatannya tenang ya, tapi di bawahnya ada isu berbahaya yang lagi menyebar. Isu soal bakal ada chaos. Nah, dalam kupasan kita kali ini, kita bakal coba bongkar. Siapa sih sebenarnya yang lagi main api di pusat kekuasaan? Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya Indonesia ini lagi diambang kekacauan? Atau jangan-jangan ini semua cuma panggung sandiwara? Sebuah perang narasi yang sengaja dirancang buat tujuan tertentu. Yuk kita pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Setiap misteri itu pasti ada titik awalnya. Dan untuk kasus yang satu ini, petunjuk pertama justru datang bukan dalam bentuk teriakan, tapi sebuah bantahan keras dari jantung kekuasaan. Coba deh perhatikan, betapa tegasnya pernyataan ini. Teddy Indrawijaya ini kan orang dekat presiden, jadi apa yang dia katakan itu punya bobot. Pesannya jelas banget, udah lupain isu kaos, semua aman terkendali. Titik. Dan untuk mendukung klaimnya itu, Teddy memaparkan bukti-buktinya. Dia bilang, pemerintah bahkan nggak naikin harga BBM di tengah konflik global. Terus, daya beli masyarakat juga katanya terjaga. Dan 2 kali musim lebaran lancar jaya. Jadi gambaran yang mau dilukiskan itu ya stabilitas dan kontrol penuh. Tapi disinilah letak kejanggalannya. Kalau beneran semuanya aman terkendali, kenapa sampai harus ada bantahan sekeras ini kan? Anda tahu, dalam politik itu kadang-kadang bantahan yang paling keras justru jadi sinyal. Sinyal kalau ada api yang lagi coba dipadamin di bawah sana. Pertanyaannya jadi, api apa sih yang sebenarnya lagi mereka coba padamkan? Sekarang, mari kita geser ke bagian berikutnya. Kita lihat gimana narasi tandingan mulai dibangun. Bukan dari balik layar, tapi langsung dari panggung publik oleh seorang akademisi terkemuka. Nah, tokoh yang kita bicarakan ini adalah Profesor Saiful Mujani. Posisinya sebagai akademisi dan juga pendiri lembaga survei besar, bikin suaranya itu punya pengaruh. Jadi, dia ini bukan sekedar pengamat biasa. Dengerin baik-baik kata-katanya. Ini bukan kritik biasa loh, ini seruan langsung. Mujani secara terbuka bilang kalau presiden udah nggak presidensial lagi dan dia menyerukan gerakan buat menjatuhkannya. Wah, ini eskalasi narasi yang sangat-sangat serius. Jadi apa logikanya? Menurut Mujani berharap pada proses formal kayak pemakzulan di DPR itu, ya sia-sia. Makanya, menurut dia, satu-satunya jalan yang tersisa adalah tekanan rakyat, gerakan publik yang masif. Dia bahkan merujuk ke peristiwa 98 sebagai contoh, di mana tekanan publik bukan prosedur formal yang jadi penentunya. Kalau tadi Saiful Mujani teriak di depan umum, sekarang ada suara lain yang berbisik. Berbisik tentang manuver di belakang layar. Sebuah plot yang mungkin lebih tersembunyi dan lebih berbahaya. Pernyataan ini datang dari Tamsil Linrung, seorang pejabat negara. Dia bukan cuma bilang bakal ada gerakan besar di bulan Juni, tapi dia juga sebut nama siapa yang berpotensi diuntungkan, sang wakil presiden. Nah, ini langsung mengubah dinamika dari sekedar kritik publik, jadi dugaan perebutan kekuasaan internal. Dan Tamsil nggak berhenti di situ. Dia menuduh presiden ada di bawah tekanan. Bukan dari oposisi, tapi dari lingkaran dalamnya sendiri, yang dia sebut geng Solo. Merujuk ke kelompok yang punya koneksi kuat dengan kota asal presiden. Ini dikasih serius kalau ada perpecahan di pusat kekuasaan. Oke, sekarang kita punya 2 narasi yang jalan barengan nih. Satu di ruang publik, satu lagi di balik layar. Coba kita petakan keduanya biar gambaran besarnya lebih jelas. Di sini, kita bisa lihat ada 2 kubu yang berbeda. Di satu sisi, ada faksi kritikus publik yang dipimpin para akademisi. Cara main mereka ya lewat wacana publik, demo, dengan tujuan katanya mau menjatuhkan presiden dan wapres. Nah, di sisi lain ada dugaan komplotan internal yang mainnya lebih senyap, manuver di balik layar, yang tujuannya mungkin cuma mengganti presiden dan menaikkan wakilnya. Beda kan? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Apakah 2 gerakan ini jalan masing-masing? Atau mungkinkah ada skenario di mana satu pihak sengaja bikin ombak, sementara pihak lain udah siap-siap tuh dengan papan selancarnya, nunggu buat menunggangi gelombang itu demi keuntungan mereka sendiri? Dengan semua bidak catur yang sudah ada di papan, yuk kita coba proyeksikan beberapa kemungkinan akhir dari permainan politik tingkat tinggi ini. Di tengah semua ini, kita harus balik lagi ke Teddy Indrawijaya. Posisinya itu unik banget. Dia kan mantan ajudan Jokowi dan sekarang jadi orang dekat Prabowo. Artinya, dia ini semacam jembatan yang paham betul dinamika antara 2 pusat kekuatan. Solo yang identik dengan presiden dan Hambalang yang identik dengan wapres.
Jadi pertemuannya dengan Gibran sesaat sebelum bantahan isu Chaos keluar, jelas itu bukan pertemuan biasa. Jadi, kalau kita simpulkan, setidaknya ada 3 skenario besar yang bisa kita pikirkan. Pertama, ini memang upaya nyata buat menggulingkan presiden, seperti yang disuarakan Saiful Mujani. Kedua, ini adalah rencana internal buat mempercepat naiknya wakil presiden, seperti yang diisyaratkan Tom Silindrung. Atau ketiga, dan ini yang paling rumit, ini semua cuma perang narasi buat ngetes siapa yang loyal ke siapa. Coba deh kita pikirin lagi. Bantahan dari istana, seruan dari panggung publik, bisikan dari balik layar, semuanya terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Pertanyaannya, apa ini beneran cuma kebetulan? Kalau kita sepakat ini bukan kebetulan, pertanyaan selanjutnya adalah siapa dalangnya? Siapa yang lagi menggerakkan bidak-bidak ini? Apakah ini permainan satu kelompok atau justru benturan dari beberapa kekuatan besar yang nggak kelihatan? Dan inilah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Dengan adanya sinyal gerakan besar bulan Juni dan ketegangan yang makin terasa, apakah semua ini baru permulaan dari sebuah permainan yang jauh lebih besar? Kita cuma bisa menunggu dan melihat.